tanggal 17 Agustus tahun 1966, dua orang pemuda Manuel Pereira da Cruz dan Miguel Jose Viana memberitahu keluarga mereka bahwa mereka akan pergi membeli mobil dan beberapa bahan elektronik. Mereka mengantongi 2,3 juta kruzeiros, setara dengan sekitar $2.000 Amerika saat itu. Mereka naik bus dari Campos dos Goitacazes menuju Naiter 1, sebuah kota di seberang teluk dari Rio de Janeiro. Mereka tiba tepat waktu sesuai jadwal. Namun, setelah itu, jejak mereka menghilang begitu saja. 3 hari kemudian, pada 20 Agustus, seorang anak laki-laki sedang menerbangkan leong-leong di sebuah bukit yang dikenal sebagai Morro do Fin, M, atau Bukit Fin, M, di Naiter. Di tengah semak belukar, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. 2 mayat pria yang sudah mulai membusuk. Ia berlari pulang dan menceritakan temuannya kepada polisi. Ketika polisi tiba di lokasi, pemandangannya sungguh aneh. Kedua jenazah itu, yang kemudian diidentifikasi sebagai Manuel dan Miguel, terbaring berdampingan. Mereka mengenakan setelan jas formal dan jas hujan tahan air. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau kekerasan. Yang lebih aneh lagi, di samping mereka ditemukan sepasang topeng timah yang dibuat dengan sangat kasar, seperti yang biasa digunakan untuk melindungi mata dari radiasi. Di dekat mereka juga ada sebuah buku catatan kecil. Pemeriksaan awal di tempat kejadian tidak menemukan penyebab kematian yang jelas. Tidak ada luka tembak, luka tusuk, atau tanda-tanda keracunan yang terlihat. Autopsi pertama pun gagal memberikan jawaban, karena kondisi jenazah yang sudah membusuk parah dan keterbatasan teknologi forensik saat itu. Organ dalam tidak dapat dianalisis dengan baik untuk mencari racun. Misteri ini semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada Manuel dan Miguel di bukit itu? Para penyelidik kemudian beralih ke satu-satunya petunjuk fisik yang mereka miliki. Buku catatan kecil yang ditemukan di dekat jenazah. Di dalamnya tertulis rangkaian instruksi yang sangat aneh dan membingungkan. Catatan itu berbunyi, 16:30, berada di tempat yang ditentukan. Jam 18:30 menelan kapsul. Setelah efek, lindungi logam, tunggu sinyal topeng. Instruksi ini terdengar seperti bagian dari ritual atau eksperimen rahasia. Menelan kapsul mengisyaratkan kemungkinan overdosis obat atau racun. Meskipun autopsi tidak dapat mengonfirmasinya, lindungi logam dan tunggu sinyal topeng. Terdengar seperti jargon dari dunia fiksi ilmiah atau spiritualisme. Catatan ini tidak memberikan jawaban, malah justru membuka lebih banyak pertanyaan. Siapa yang memberi mereka instruksi ini? Apa efek yang mereka harapkan? Dan sinyal apa yang mereka tunggu? Penyelidikan polisi membawa mereka ke komunitas spiritualis di kota asal Manuel dan Miguel. Ternyata, kedua pria itu adalah anggota dari sebuah kelompok yang mendalami spiritualisme ilmiah. Mereka percaya pada komunikasi dengan roh, entitas dari dimensi lain, dan bahkan makhluk luar angkasa. Teman-teman mereka menceritakan bahwa Manuel dan Miguel sangat terobsesi untuk membangun sebuah pemancar radio untuk mencoba berkomunikasi dengan Mars. Mereka yakin bahwa mereka berada di ambang sebuah penemuan besar. Seorang teman bernama Elcio Correa Gomez mengungkapkan sebuah cerita yang mengejutkan. Beberapa bulan sebelum kematian mereka, Manuel dan Miguel bersama Elcio melakukan sebuah eksperimen di sebuah pantai. Mereka mencoba menciptakan ledakan untuk menghasilkan semacam energi spiritual. Eksperimen itu gagal, tetapi sebuah ledakan kecil memang terjadi dan terdengar oleh penduduk sekitar. Apakah perjalanan mereka ke Bukit Fin, M, adalah upaya lain untuk melakukan eksperimen serupa, tetapi kali ini dengan taruhan yang jauh lebih tinggi? Menurut beberapa saksi, obsesi mereka membawa mereka ke seorang pria bernama Raul. Raul dikenal di kalangan spiritualis sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang subjek ini. Diyakini bahwa Raul yang memberikan instruksi misterius itu kepada Manuel dan Miguel, menjanjikan mereka kontak dengan entitas dari dimensi lain. Raul diduga telah menipu mereka, mengambil uang mereka, dan memberi mereka kapsul berbahaya, mungkin semacam obat halusinogen atau racun. Dengan dalih itu adalah bagian dari ritual. Hipotesis ini sangat masuk akal. Manuel dan Miguel yang sangat ingin melakukan kontak, mungkin dengan mudahnya percaya pada janji Raul. Mereka pergi ke Bukit Fin, M, mengikuti instruksi dengan patuh, mengenakan setelan jas sebagai tanda hormat untuk pertemuan penting mereka. Topeng timah itu mungkin dimaksudkan untuk melindungi mereka dari kilatan cahaya atau radiasi yang mereka harapkan akan menyertai
sinyal dari dunia lain. Mereka menelan kapsul, dan entah karena overdosis yang tidak disengaja atau racun yang sengaja diberikan, mereka berdua tewas. Namun, ada satu elemen lagi yang membuat kasus ini semakin aneh dan sulit dijelaskan secara rasional. Beberapa penduduk yang tinggal di dekat Bukit Fin melaporkan melihat objek terbang aneh berbentuk piring di atas bukit pada malam Manuel dan Miguel diyakini meninggal. Objek itu dikatakan memancarkan cahaya biru terang dan melayang selama beberapa menit sebelum menghilang dengan cepat. Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah ada hubungan antara penampakan UFO ini dengan kematian kedua pria itu? Teori ini, meskipun terdengar fantastis, langsung menjadi populer. Para pendukung teori UFO berpendapat bahwa Manuel dan Miguel mungkin benar-benar berhasil melakukan kontak. Mungkin mereka tidak siap untuk pertemuan itu. Dan entah bagaimana, pertemuan itu berakibat fatal. Cahaya terang yang mereka antisipasi mungkin benar-benar muncul. Dan topeng timah itu adalah upaya naif mereka untuk melindungi diri dari teknologi alien yang tidak mereka pahami. Versi lain dari teori ini berspekulasi bahwa mereka mungkin diambil atau dibunuh oleh makhluk luar angkasa. Ini akan menjelaskan mengapa tidak ada tanda kekerasan atau penyebab kematian yang jelas. Mungkin mereka tewas karena paparan energi atau teknologi alien yang tidak dapat dideteksi oleh ilmu kedokteran manusia pada saat itu. Namun, tidak ada bukti fisik yang mendukung teori UFO. Tidak ada sisa-sisa pendaratan. Tidak ada jejak radiasi yang tidak biasa di lokasi tersebut. Laporan saksi mata tentang UFO juga sulit diverifikasi dan bisa jadi merupakan kesalahan identifikasi atau sekadar imajinasi. Polisi pada saat itu lebih fokus pada penjelasan yang lebih membumi, seperti penipuan dan overdosis obat. Mari kita kembali ke penyelidikan resmi. Meskipun polisi mencurigai keterlibatan Raul si penipu, mereka tidak pernah berhasil menemukannya. Dia seolah menghilang di telan bumi setelah kematian Manuel dan Miguel. Tanpa saksi kunci ini, sulit untuk membuktikan teori penipuan. Kasus ini akhirnya menemui jalan buntu. Pada tahun 1969, 3 tahun setelah kejadian, sebuah peristiwa aneh terjadi. Jenazah Manuel dan Miguel digali kembali untuk analisis lebih lanjut dengan teknologi yang lebih canggih. Namun, yang mengejutkan, tidak ada jejak racun yang ditemukan. Ini membuat hipotesis overdosis atau keracunan menjadi kurang meyakinkan. Tapi, ada satu teori lain yang muncul, yang sama mengerikannya. Beberapa ahli meteorologi mengemukakan kemungkinan bahwa kedua pria itu mungkin tersambar petir. Bukit Fin memang dikenal rawan badai. Mereka mengenakan jas hujan yang menunjukkan bahwa mereka mungkin mengantisipasi hujan. Jika badai petir tiba-tiba datang, sambaran petir bisa membunuh mereka secara instan tanpa meninggalkan banyak jejak eksternal, terutama pada tubuh yang sudah membusuk. Ini bisa menjelaskan kematian mendadak mereka. Namun, teori ini tidak menjelaskan instruksi aneh di buku catatan atau topeng timah. Mengapa mereka melakukan ritual aneh jika mereka hanya khawatir tentang cuaca? Jadi, kita dibiarkan dengan beberapa kemungkinan masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Pertama, teori penipuan spiritual. Manuel dan Miguel ditipu oleh Raul, diberi kapsul berbahaya, dan meninggal karena overdosis atau keracunan. Ini adalah penjelasan yang paling logis dan rasional, meskipun kurangnya bukti racun dalam autopsi kedua menjadi masalah. Kedua, teori kontak alien. Mereka benar-benar mencoba menghubungi makhluk luar angkasa, dan entah bagaimana meninggal dalam prosesnya. Teori ini didukung oleh laporan penampakan UFO dan sifat aneh dari ritual itu sendiri. Namun, tidak ada bukti fisik untuk mendukungnya, membuatnya tetap berada di ranah spekulasi dan fiksi. Ketiga, teori fenomena alam. Mereka adalah korban dari kejadian alam yang tidak terduga, seperti sambaran petir. Teori ini bisa menjelaskan kematian mendadak tanpa tanda kekerasan, tetapi gagal menjelaskan seluruh konteks ritual, topeng, dan buku catatan. Mungkin kebenarannya adalah kombinasi dari beberapa elemen ini. Mungkin mereka melakukan ritual spiritual di bawah bimbingan seorang penipu. Tetapi pada saat yang sama, badai datang dan sebuah fenomena alam yang aneh atau kebetulan tragis terjadi. Mungkin cahaya yang dilaporkan saksi bukanlah UFO, tetapi fenomena cuaca langka seperti petir bola yang bisa mereka salah artikan sebagai sinyal yang mereka tunggu. Hingga hari ini, kasus topeng timah tetap menjadi salah satu misteri terbesar di Brasil yang belum terpecahkan. Ini adalah perpaduan sempurna antara kejahatan dunia nyata,
spiritualisme, dan fiksi ilmiah. Kisah Manuel dan Miguel adalah pengingat yang mengerikan tentang bahaya ketika keyakinan buta bertemu dengan orang yang salah. Apakah mereka korban penipuan yang kejam? Pionir naif yang terlalu dekat dengan kebenaran yang tidak diketahui? Atau hanya dua orang yang berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah? Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya. Misteri Bukit Fin terkubur bersama mereka di bawah bayang-bayang topeng timah yang aneh itu. Terima kasih telah menonton. Jika Anda memiliki teori sendiri tentang apa yang terjadi, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak misteri yang belum terpecahkan. Sampai jumpa di video berikutnya.